Kamu mungkin pernah mendengar tentang pantai yang katanya angker, tentang ombak besar yang bisa menelan siapapun, tentang warna hijau yang katanya dilarang keras digunakan di pantai itu. Tapi, apakah kamu benar-benar percaya? Apakah kamu yakin itu semua cuma mitos? Atau, jangan-jangan, itu peringatan nyata yang selama ini diabaikan manusia? Pantai Selatan, tepatnya di pesisir selatan Pulau Jawa, tempat yang tampak indah dan tenang di mata turis, namun sesungguhnya menyimpan kegelapan yang tidak terlihat. Dari kejauhan, lautan tampak berkilau diterpa sinar matahari, tapi di balik ombaknya yang bergulung, tersimpan jiwa-jiwa yang tak pernah kembali. Seorang bapak tua penjaga warung di pinggir pantai pernah berkata pada wisatawan muda, "Jangan pakai hijau, nak, jangan cari mati di sini." Tapi anak muda itu tertawa, "Ah, Pak, itu kan cuma cerita buat nakut-nakutin orang kampung." Dia tak tahu bahwa kata-kata itu bukan lelucon. Itu adalah peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Dan disinilah cerita ini dimulai dengan satu pelanggaran kecil yang mengundang murka sang penguasa laut. Nyi Roro Kidul, sosok abadi yang disebut dalam legenda, yang tak segan membawa siapapun yang menghina aturan lautan miliknya. Pantai Selatan bukan sembarang pantai. Ia adalah tempat di mana ombak tidak hanya membawa air, tetapi juga rahasia yang dikubur dalam diam. Angin yang berhembus dari lautan seringkali terdengar seperti bisikan. Bisikan yang tidak dimengerti oleh manusia biasa, tapi dipercaya, itu adalah suara dari kerajaan gaib di dasar laut. "Pak, itu suara apa?" tanya si wisatawan muda Rani, sambil memandang ke arah laut. Bapak tua itu memejamkan mata, napasnya berat. "Kalau kamu dengar bisikan, dan kamu merasa seperti dipanggil, segera balik badan, jangan jawab. Itu bukan suara manusia, nak." Rani mengernyit, lalu tertawa kecil. "Ah, suara ombak saja itu. Lautnya cantik, kenapa harus takut?" Bapak tua itu hanya menatapnya tajam. Matanya seolah menyimpan kenangan yang menyakitkan, dan juga peringatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Langit mulai meredup, padahal jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Awan mendadak menghitam, angin membawa aroma asin yang tidak biasa, seperti campuran air laut dan bunga melati yang layu. Di kejauhan, ombak menggulung, dan terlihat bayangan hijau, sekilas, seperti wanita berambut panjang, berdiri di atas air. Tapi begitu kamu berkedip, dia menghilang. Rani menoleh cepat. "Mbak, ada yang di sana ya?" tanyanya pelan, tapi hanya suara deburan ombak yang menjawab. Dan di momen itu, entah kenapa, bulunya berdiri, tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak tahu kenapa, atau mungkin, jiwanya mulai merasa bahwa dia sedang diawasi. Hari mulai gelap, awan menggelayut rendah, seolah langit pun ingin memperingatkan. Rani menatap lautan yang tiba-tiba terasa berbeda, bukan lagi tenang dan menenangkan, tapi sekarang, seperti hidup, seperti mengamati. Langkahnya tertahan, angin bertiup kencang, membawa bisikan yang samar. "Rani, Rani ii." Ia tertegun, jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa yang manggil tadi?" gumamnya sambil menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa, pantai sepi. Teman-temannya sedang bermain pasir agak jauh dari sana, dan si bapak tua warung sudah tidak kelihatan lagi. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, dan lebih dekat. "Rani, kemari." Suaranya pelan, lembut, seperti suara seorang ibu. Tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat kulit merinding. Rani melangkah satu langkah, kakinya nyaris menginjak buih ombak di tepi pantai. Tiba-tiba, angin meniup rambutnya dengan keras, dan ombak memercik lebih tinggi dari biasanya. Ia tersentak mundur. Enggak, ini cuma halusinasi," katanya kepada dirinya sendiri. Tapi hatinya tidak yakin, langkah kakinya berat, seolah ada tarikan dari dalam laut, yang ingin mengajak masuk, lebih dalam, dan lebih dalam. Rani mulai berjalan menjauh, tapi angin kembali menerpa, dan bisikan itu menggema di kepalanya. "Kau memakainya, warna itu, kau menantangku, Rani." Seketika, dia membeku, matanya melebar, mulutnya gemetar. "Siapa kamu?" teriaknya tanpa sadar, tapi jawabannya hanya suara ombak yang kini terdengar seperti tawa seorang wanita, nyaring, namun jauh. Rani mencoba berlari,
tapi langkahnya berat. Seperti pasir mulai menahan kakinya. Kenapa? Kakiku berat banget. Gumamnya panik, nafas mulai tak teratur. Ia menoleh ke belakang. Pantai tampak jauh lebih sepi dari sebelumnya. Teman-temannya sudah tidak terlihat. Hanya suara laut dan hempasan ombak yang kini terdengar seperti detak jantung yang memanggil. Duk, duk, duk. Tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi, senyap. Mengerikan, tidak ada satupun suara. Ini apaan sih? Rani berteriak, tapi suara terpantul sendiri. Tidak ada yang menjawab. Lalu, tanpa suara, ombak mulai terbelah perlahan, membentuk lorong hijau berkilau di tengah laut. Di ujungnya, sebuah sosok perlahan muncul. Rambutnya panjang hingga menyentuh air. Pakaiannya seperti selendang hijau yang menyala dalam kabut. Wajahnya samar, namun indah dan mengerikan pada saat yang sama. Kau yang memanggilku dengan warna tubuhmu, kata sosok itu, tanpa membuka mulut. Rani mematung, keringat dingin mengalir dari pelipisnya, air matanya menetes. Tapi dia tidak bisa bergerak. Bayangan itu makin dekat, tapi tubuh Rani tak mampu lari. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam dirinya sendiri. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku tidak tahu. Rani mencoba menjelaskan, tapi suaranya patah-patah. Ketakutannya sudah melewati batas logika. Sosok wanita itu hanya menatap, dengan mata kosong yang dalam, yang tak tahu pun bisa menjadi milikku. Kau sudah menyentuh wilayahku, dan tubuhmu membawa warna yang tak seharusnya kau pakai. Tiba-tiba ombak kembali mengamuk, angin menjerit, dan dunia berputar. Rani terjatuh, tubuhnya setengah tenggelam di buih laut. Matanya terpejam, dan semuanya gelap. Gelap, sunyi, kosong. Rani perlahan membuka matanya, tapi yang dilihatnya bukan pantai, bukan langit, bukan teman-temannya, melainkan langit hijau kebiruan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia terduduk, tubuhnya terasa ringan, seolah mengambang, namun kakinya menyentuh lantai. Dari batu giok. Di mana aku? Gumamnya pelan. Suaranya bergetar, matanya mengedarkan pandangan dengan bingung dan takut. Sekelilingnya adalah istana megah berwarna hijau, menyala redup dalam kabut air. Dindingnya berkilau seperti sisik ikan, lantainya basah, tapi tidak membuat kakinya basah. Suara gamelan terdengar samar dari kejauhan, tapi iramanya aneh dan tidak selaras. Indah tapi menusuk hati, seperti nyanyian dari dunia yang tersesat. Tiba-tiba, ia melihat barisan wanita berpakaian hijau berjalan dalam diam. Wajah mereka cantik, tapi matanya kosong. Mereka tidak melihat Rani. Mereka seperti mayat hidup yang sedang melayani sesuatu. Rani bangkit perlahan, terus berjalan menyusuri koridor yang dingin dan lembab. Sampai akhirnya, sebuah suara menggema tanpa arah. Kau sudah sampai di kerajaanku, Rani. Suara itu dingin, tapi dalam, dan seperti berbisik di dalam kepala. Rani memutar badan dengan panik. Siapa kau? Di mana aku? Aku cuma mau pulang. Dia menangis. Air mata bercucuran, tapi tidak menetes ke lantai. Mereka menghilang di udara. Dari kabut depan lorong, sosok wanita hijau perlahan muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak berdiri di atas laut, melainkan duduk di atas tahta kristal yang mengapung di tengah ruangan. Matanya tajam, tidak marah, tapi menyimpan kekuatan yang tak bisa dibantah. Kau yang datang padaku, kau yang memakai warnaku, dan kini, kau adalah bagian dari istanaku. Rani berteriak, tidak, aku tidak mau, aku cuma turis biasa. Tapi suaranya tak bergaung. Ia mulai sadar, suara itu tak bisa menembus dimensi tempat ia berada. Hanya satu hal yang tertinggal, ketakutan, dan dari sudut matanya, ia melihat pantulan dirinya di dinding kristal. Tapi anehnya, dirinya sudah mengenakan kain hijau seperti para wanita pelayan itu. Rani berdiri mematung, di tengah istana hijau yang asing. Tubuhnya bergetar, napasnya berat, dan pikirannya kacau. Dia ingin pulang, tapi entah mengapa, dia merasa tidak bisa lagi menemukan jalan keluar. Sosok sang ratu di tahta hijau, menatapnya dalam, seakan bisa membaca setiap denyut ketakutan di jantungnya. Takdir sudah menuntunmu kemari, Rani. Kau terpilih. Rani menggeleng cepat. Air mata jatuh tak terbendung. Tidak, aku nggak minta semua ini. Aku cuma mau jalan-jalan ke pantai, aku nggak tahu apa-apa. Suaranya menggema, namun tak menggoyahkan apapun.
Takdir tak peduli kau tahu atau tidak, ucap sang ratu. Tangannya terangkat pelan, dan seketika, lantai istana memunculkan pantulan-pantulan masa lalu. Bayangan masa kecil Rani muncul, saat dia pernah tenggelam, tapi tiba-tiba bisa berenang, saat dia bermimpi tentang laut yang memanggil, tapi tidak pernah bisa menjelaskan pada siapapun. Apa? Ini semua sudah direncanakan, bisik Rani. Wajahnya diliputi ketakutan dan bingung. Sang ratu mengangguk pelan, jiwa laut dalam tubuhmu tidak akan pernah bisa bersembunyi. Lalu, dari balik dinding kabut, datang satu pelayan, membawa selendang hijau dengan kilau zamrud. Ambillah, ucap sang ratu, pakai selendang ini, dan kau akan kuangkat menjadi salah satu penjaga gerbangku. Rani menatap selendang itu, indah, lembut, dan entah kenapa, terasa menghipnotis. Tangannya hampir menyentuh, tapi, ia menariknya kembali. Kalau aku terima, aku nggak bisa balik, ya, kau akan hidup, tapi bukan sebagai manusia, jawab sang ratu, tenang dan tajam. Rani terdiam, pikirannya berperang, antara ketakutan, dan dorongan gaib yang terus memanggilnya dari dalam. Kalau aku tolak, apa yang terjadi padaku? Sang ratu tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, dan dalam senyum itulah, Rani tahu, tidak ada pilihan yang benar-benar bebas. Semua hanya soal bentuk akhir dari penderitaan. Rani berdiri membeku. Di hadapannya, selendang hijau berkilau itu terus bergetar, seolah ingin menyatu dengan tubuhnya. Tangannya terangkat pelan. Namun, hati kecilnya berteriak, "Tidak, aku bukan milik tempat ini," bisiknya dengan gemetar. Ia menarik napas dalam, menguatkan dirinya, dan menampar tangannya sendiri menjauh dari selendang itu. Sontak, suasana istana berubah, kabut hijau mendadak menggulung lebih pekat, suara gamelan jadi sumbang dan kacau. Sang ratu, berdiri dari tahtanya, "Kau menolak kehormatan yang jarang kuberikan," ucapnya, suaranya tenang, tapi udara di sekeliling mulai bergetar. "Kau lebih memilih penderitaan daripada kekekalan." "Aku cuma ingin pulang," teriak Rani, air matanya mengalir deras. "Aku punya keluarga, punya hidup. Aku nggak mau hidup abadi di tempat yang, bahkan bukan dunia nyata." Sang ratu menatapnya tajam. "Kalau begitu, rasakan sendiri akibatnya." Tiba-tiba, lantai istana retak. Air laut menyembur dari sela-sela retakan. Angin seperti jeritan makhluk halus berputar mengelilingi tubuh Rani. Ia terlempar, tubuhnya melayang terhisap ke atas, melewati lorong air yang berputar. Semua suara memudar, yang tersisa hanya dentuman keras. Dan lalu, gelap, Rani pingsan, tapi sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar satu bisikan terakhir, "Tak semua yang pulang akan kembali seperti semula." Rani terbangun dengan napas terengah, matanya terbuka lebar, tapi dunia di sekelilingnya masih kabur. Ia terbaring di atas pasir basah, ombak menyapu kakinya, dan langit sudah cerah kembali. Pantai itu seolah tak terjadi apa-apa. "Ini nyata," gumamnya pelan. Suara seraknya dipenuhi kebingungan. Dia melihat ke sekeliling. Tidak ada istana, tidak ada kabut, tidak ada suara gaib, hanya suara burung camar dan debur ombak yang biasa. Beberapa wisatawan tampak berjalan jauh di sana, tertawa, bahagia, seperti tidak ada yang aneh. Rani berdiri perlahan, tubuhnya lemas, pakaiannya basah kuyup, tapi bukan lagi jaket hijau yang ia kenakan, melainkan selembar kain hijau lembut, yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar. "Tidak, jangan bilang ini masih bagian dari mimpinya." Lalu dia melihat bayangannya di genangan air, dan di sana, matanya tidak seperti dulu. Irisnya kini memantulkan kilau kehijauan, seperti mata seseorang dari dunia lain. "Apa yang telah mereka lakukan padaku?" bisiknya lirih, sambil memegang kepalanya yang mulai pening. Dalam hatinya, ia tahu, ia memang kembali, tapi bukan sebagai dirinya yang dulu. Beberapa hari telah berlalu, sejak kejadian di pantai itu. Rani mencoba hidup seperti biasa, tersenyum, beraktivitas, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Setiap malam, ia bermimpi laut. Bukan laut biasa, tapi laut yang berwarna hijau tua, dengan tangisan samar di balik ombak. Dan dalam mimpi itu, ia berjalan perlahan ke tengah laut, tanpa bisa menghentikan kakinya sendiri. Saat terbangun,
Selalu sama, keringat dingin, napas tercekik, dan suara dalam kepalanya. Kau milikku, kau bagian dariku. Rani semakin takut. Tubuhnya tampak sehat, tapi jiwanya terasa diikat sesuatu dari dalam. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin. Dan sekali lagi, ia melihat bayangan yang bukan miliknya. Wajahnya, masih wajah Rani, tapi di balik pantulan matanya, ada wanita lain. Rambut panjang, selendang hijau, tersenyum dingin dari dalam kaca. Rani jatuh terduduk. Tangannya menutup wajahnya. Aku bukan dia, aku bukan dia, bisiknya berulang kali. Namun suara dari dalam dirinya menjawab, tapi aku adalah bagian dari dirimu sekarang. Tubuh ini akan menjadi pintuku. Malam itu, lampu kamarnya padam tiba-tiba, dan di dalam gelap, bayangan kain hijau melayang di udara. Tidak ada yang bisa lari dari ikatan gaib, terutama jika sudah terpilih secara jiwa. Hari-hari berlalu, dan orang-orang di sekitar Rani mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Teman-temannya bilang, auranya berubah, lebih tenang, tapi dingin. Mereka sering merasa merinding saat berada di dekatnya, seolah ruang di sekitarnya lebih sunyi dari biasanya. Rani, kamu kenapa sih? Tanya sahabatnya, Lala, saat mereka sedang duduk bersama di kafe. Rani menoleh pelan, tersenyum samar, tapi Lala bergidik, mata kamu kayak bukan kamu. Rani hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu, dirinya memang bukan sepenuhnya dia lagi. Beberapa malam kemudian, seorang anak kecil di dekat rumahnya, menangis histeris sambil menunjuk ke arah jendela kamarnya. Ada tante rambut panjang di situ. Dia terbang, dia liatin aku terus. Warga sekitar mulai resah. Kucing-kucing peliharaan menjauh saat melihat Rani lewat. Lampu rumah sering berkedip bila ia melintas. Dan pohon-pohon seperti bergetar ketika dia lewat. Rani semakin ketakutan, bukan karena mereka, tapi karena ia merasa tak bisa mengendalikan semuanya. Ia menutup diri, mengurung diri di kamar, berharap bisa tidur tanpa mimpi. Tapi setiap malam, bayangan itu makin dekat, bisikan itu makin jelas. Kau adalah pintuku. Saat dunia tidur, aku hidup lewat tubuhmu. Dan pada suatu malam, Rani bangun, dengan tangan basah oleh air laut. Padahal, kamarnya ada di lantai 2. Tubuh Rani mulai menunjukkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kulitnya yang dulu cerah, sekarang tampak lebih pucat. Kadang, berkilau hijau di bawah cahaya bulan. Setiap pagi, ujung rambutnya basah, meski ia tidur kering di tempat yang tertutup. Dan anehnya, rambutnya tumbuh lebih panjang dari biasanya, hampir menyentuh pinggang. Kenapa rambutku jadi kayak gini? Gumam Rani sambil menatap cermin. Wajahnya terlihat asing, matanya lebih tajam, kulitnya lebih dingin, dan suaranya mulai berubah. Suatu malam, ia bermimpi dirinya duduk di atas karang. Angin laut berhembus, dan tubuhnya mengenakan selendang hijau panjang. Tapi yang paling membuatnya takut adalah, ia tidak merasa takut. Aku mulai nyaman jadi dia, bisiknya pelan. Ia terbangun, dan mendapati selendang hijau itu benar-benar ada di kakinya. Panik, ia membuang selendang itu dari jendela. Tapi keesokan harinya, selendang itu kembali berada di dalam lemari. Ia mulai sadar, bukan cuma alam yang terikat padanya, tapi tubuhnya mulai mengizinkan dia masuk perlahan. Tolong, jangan ambil aku, bisik Rani. Matanya berkaca-kaca, namun suara itu datang lagi. Kali ini, dari dalam dadanya sendiri. Aku tidak mengambilmu, aku hanya pulang ke rumah baruku. Dan di malam itu, Rani tidak tidur, karena setiap kali ia memejamkan mata, tangannya bergerak sendiri. Rani sudah tidak tahan. Setiap malam, ia kehilangan kendali atas tubuhnya, tangannya bergerak sendiri. Kadang ia berbicara, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara perempuan, tenang, tapi mematikan. Akhirnya, ia mencari bantuan. Ia menghubungi seorang dukun tua, Pak Wiryo, yang tinggal di pinggiran desa pesisir selatan. Kalau kau memang sudah disentuh lautan gaib, kita cuma bisa berusaha, tapi tak ada jaminan bisa benar-benar lepas, ucap Pak Wiryo saat menatap matanya. Rani hanya mengangguk. Wajahnya penuh keputusasaan. Saya cuma ingin hidup saya balik, Pak. Malam itu, ritual dimulai. Ia duduk bersila di tengah lingkaran bunga dan air garam. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba kuat.
Pak Wiryo membacakan mantra, asap kemenyan naik ke udara, dan lilin mulai bergetar meski tak ada angin. Namun tiba-tiba, selendang hijau yang dibuang Rani muncul sendiri di tengah lingkaran, bergetar, dan melayang perlahan di udara. Pak Wiryo terdiam, matanya membelalak. Dia sudah terlalu dalam, rohnya sudah jadi jembatan. Tiba-tiba tubuh Rani terlempar ke belakang, matanya membalik putih. Suara tawa wanita menggema dari dalam dadanya. Berani kalian pisahkan aku, akan kubuka gerbangnya. Sekarang, lampu padam, cermin retak, asap mengepul tebal, dan dari kegelapan, tangan basah muncul dari lantai, tangan laut, tangan dari dunia bawah. Tangisan angin terdengar di seluruh ruangan, padahal semua jendela tertutup. Api lilin padam satu persatu. Tinggal asap dan suara gamelan, yang tiba-tiba muncul dari udara kosong, pelan, kemudian membesar, memenuhi seluruh ruang. Pak Wiryo mundur ketakutan. Ini bukan sekadar kerasukan, bisiknya pelan. Ini adalah pembukaan gerbang astral. Dari pusaran asap di lantai, 3 sosok muncul, tubuh mereka tinggi, berpakaian seperti panglima kerajaan laut. Wajahnya tegas, tapi matanya buta dan kosong. Mereka menatap Rani, lalu berlutut. Selamat datang kembali, Putri Selatan. Rani tersentak. Apa maksud kalian? Aku bukan siapa-siapa, aku cuma manusia. Tapi suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. Bukan miliknya lagi. Salah satu panglima menatapnya. Kau adalah wadah, penjelmaan yang ditunggu selama 7 generasi. Waktu untuk menyatu telah tiba. Tubuh Rani mulai terangkat dari tanah. Mata dan tangannya menyala hijau. Selendang yang melayang perlahan melilit tubuhnya sendiri, membentuk pakaian kerajaan. Di luar rumah, ombak laut naik tanpa sebab. Langit berubah menjadi hijau tua. Gerbang telah terbuka, dan kekuatan lama telah menemukan tubuh barunya. Pak Wiryo menggigit bibirnya. Keringat dingin menetes dari pelipis. Suasana dalam ruangan sudah bukan lagi milik dunia manusia. Rani, lawan dia, teriaknya. Tapi Rani hanya melayang. Matanya memancarkan cahaya hijau menyilaukan. Tubuhnya sudah bukan miliknya sepenuhnya. Pak Wiryo mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam dan garam laut. Dari tasnya ia mengangkat keris pusaka tua, penuh ukiran mantra Jawa kuno. Dengan restu leluhur tanah dan langit, aku segel tubuh ini. Dengan izin Sang Pencipta, ia menancapkan keris ke tengah lingkaran bunga. Air dan tanah bergetar. Bayangan Rani mulai bergetar keras. Tapi, tawa keras meledak dari mulut Rani. Namun itu, bukan tawa Rani. Itu suara perempuan tua, agung, mengerikan, terlambat. Jiwa ini sudah kubentuk dari dalam rahim ibunya. Kau pikir bisa memutus takdir kerajaan laut? Lantai mulai retak besar. Angin melilit tubuh Pak Wiryo, melemparkannya ke dinding. Namun, tiba-tiba Rani berteriak, "Tidak, ini tubuhku, aku masih di sini." Tangannya gemetar, air mata menetes, meski wajahnya separuh sudah menjadi ratu laut. "Pak, tolong saya, sebelum terlambat." Pak Wiryo, dengan sisa tenaga, menggenggam kalung kecil pemberian ibunya Rani, dan melemparkannya ke dada Rani. Cahaya putih menyambar kuat. Seketika, semua bayangan memekik. Kabut tersedot ke satu titik. Rani terjatuh keras ke tanah. Sunyi, tak ada suara, hanya napas berat, dan tubuh Rani yang tergeletak. Tapi, belum jelas siapa yang menang. Sunyi, tidak ada suara, hanya desiran angin malam, dan detak jam tua di dinding bambu. Rani tergeletak, matanya tertutup, napasnya sangat pelan, seolah diambang hidup dan mati. Pak Wiryo duduk di sampingnya, terluka, tapi kedua tangannya masih menggenggam tasbih dan mantra. "Kamu harus kembali, nak," bisiknya pelan. "Jangan serahkan hidupmu pada dunia yang bukan milikmu." Beberapa menit berlalu, seperti sahabat, tiba-tiba, jari-jari Rani bergerak. Kemudian, perlahan, matanya terbuka. Tidak ada cahaya hijau, tidak ada bayangan ratu, hanya mata seorang manusia yang lelah, tapi sadar. "Pak, saya di mana?" "Kamu di dunia, Rani. Kamu kembali." Pak Wiryo menangis, untuk pertama kalinya, dengan tenang. Namun saat Rani mencoba berdiri, ia menoleh ke kaca jendela, dan di sana, untuk sepersekian detik, ada bayangan perempuan berambut panjang, tersenyum. Rani terdiam,
tidak berkata apapun, tapi matanya memerah. Dia belum sepenuhnya pergi, ya, Pak Wiryo menunduk. Kita tidak bisa membunuh jiwa yang sudah menyatu, Rani. Kita hanya bisa hidup berdampingan, atau mengendalikannya. Malam itu, ombak kembali tenang. Langit tidak lagi hijau, tapi jauh di tengah lautan. Terdengar satu bisikan, "Aku tidak marah, aku hanya menunggu waktu berikutnya."